Sungguh sebuah berkat besar saat seorang bayi dilahirkan. Lihatlah ayah dan ibu ini. Mereka begitu bahagia. Mereka menerima bayi laki-laki dari Tuhan. Tapi masalahnya, mereka tinggal di Mesir. Fir'aun sudah menyuruh agar semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Mereka tentu saja tidak mau menaati Fir'aun. Mereka takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan mampu memelihara bayi mereka. Setiap kali bayi itu menangis, mereka cepat-cepat menyembunyikannya. Tiap kali mendengar langkah para prajurit, mereka juga menyembunyikan bayi itu. Tapi ketika bayi itu bertambah besar, tangisannya juga bertambah nyaring. 3 bulan kemudian, ibunya berpikir, aku harus membuat rencana lain. Dia pergi ke sungai, mengambil sejenis rumput, lalu membuat keranjang yang sangat bagus. Dia lalu melapisinya dengan ter supaya air tidak bisa masuk ke dalam keranjang. Sementara Miriam, kakak perempuan bayi itu, memperhatikan, sang ibu meletakkan bayi laki-laki itu ke dalam keranjang. Keduanya lalu berjalan bersama menuju sungai. Mereka meletakkan keranjang kecil mirip perahu itu ke air. Setelah itu, sang ibu pulang ke rumah. Tapi Miriam tetap tinggal di bantaran sungai. Dia bersembunyi di antara rumput-rumput untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya. Beberapa waktu kemudian, datanglah putri Fir'aun untuk mandi bersama para dayangnya. Mereka berjalan di sepanjang bantaran sungai. Putri Fir'aun melihat keranjang tadi di antara semak-semak rumput, lalu menyuruh budak perempuannya mengambil keranjang itu. Dia membuka keranjang itu dan melihat si bayi. Putri itu merasa kasihan. Katanya, ini pasti bayi orang Israel. Dia sangat menyukai bayi itu. Dia ingin merawat bayi itu. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Bayi itu menangis. Dia lapar. Tiba-tiba Miriam keluar dari balik semak. Dia bertanya kepada sang putri, maukah Tuan Putri kupanggilkan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri? Oh, baiklah. Saranmu bagus sekali, jawab Putri Fir'aun. Miriam berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada sang ibu. Miriam dan ibunya kembali ke sungai secepat mungkin. Putri Fir'aun meletakkan bayi itu ke dalam pelukan ibu kandungnya dan berkata, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Aku akan memberimu upah. Sungguh ajaib. Kamu lihat bagaimana Allah memelihara bayi ini? Bayangkan betapa bahagia ayah dan ibunya. Karena sekarang, setiap kali para prajurit mengetuk pintu dan berkata, kami mendengar tangisan bayi. Apa dia bayi laki-laki? Maka mereka bisa menjawab, ini adalah bayi untuk Tuan Putri. Kami hanya merawat bayi ini untuknya. Sementara itu, mereka bisa merawat anak itu selama beberapa tahun di rumah mereka sendiri. Mereka bercerita tentang Tuhan kepadanya. Mereka mengajarinya berdoa
Mereka juga menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan bersama-sama. Ketika anak itu sudah cukup besar untuk tinggal bersama putri Firaun, ibunya membawa dia ke istana. Tentu saja, sangat berat meninggalkan anak itu di sana dan pulang tanpa putranya. Namun si ibu tahu bahwa Allah memelihara anak itu. Allah masih tetap sama. Dia akan memelihara anak ini meskipun anak ini tinggal di istana dan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa baginya. Tapi masih ada satu hal yang bisa dia lakukan bagi putranya. Dia masih bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya melindungi anaknya yang masih kecil itu. Putri Firaun berkata, "Aku memberimu nama Musa, yang artinya aku menarikmu dari air." Dia memberikan pendidikan yang baik untuk Musa. Ketika bertambah besar, Musa dapat berhitung dan membaca. Semua hal yang kamu sendiri juga perlu pelajari. Tapi ada satu hal yang tidak dia ajarkan kepada Musa. Dia tidak mengajari Musa tentang Tuhan. Namun Musa tidak melupakan semua pelajaran tentang Tuhan yang dulu diajarkan ayah dan ibunya kepadanya. Alangkah baiknya bila kamu juga tidak pernah melupakan apa yang telah kamu pelajari tentang Tuhan.